Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana. Selama saya sholat, saya baru kali ini dengar itu doa begitu, kira-kira artinya Gus, kira-kira? Itu doa yang sangat masyhur. Oke Gus, jadi begini, Alamin. tos dulu Gus. Sallallahu alaihi Muhammad. Sal Nah, bulan Ramadan bulannya siapa? Bulannya kita, oh, umat-umatnya. selawat karena Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa ballighna amin, ramadana. amin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil amin, akhirati hasanah wa qina azabannar. amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, ya Allah. Alhamdulillah. Gus, kita jam pulang dulu maksud saya. Kita habis sholat ini, enaknya kita ya Apa? Gahwa lagi? ya pasti sudah gahwat, sudah pasti. Makanya kita ngobrol-ngobrol tentang perkara iman lah Gus, Ya boleh, gitu. tapi sholat ini enaknya setelah kita berzikir, Iya, kita berdiskusi tentang agama. itu yang penting. Jadi tadi nih Gus, jujur sih Gus, saya ini ada dengar itu doa tadi. Doa Doa yang mana? barusan tadi yang kita doa itu, balikna Allahumma Allahumma barik lana barik fi lana rojaba wa fi sa'bana wa ballighna ramadana. ish, jujur saya baru dengar kali ini Gus. Jujur sih baru dengar saya kali ini. Gimana? Selama saya sholat, saya baru kali ini dengar itu doa begitu, kira-kira artinya Gus, kira-kira? Itu doa yang sangat masyhur ketika masuk bulan Rajab, Ya, bulan Sya'ban, dan masuk bulan Ramadan. Artinya apa? Itu doa dari baginda Nabi meminta kepada Allah, Allahumma barik lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami. ya. Fi Rojaba di dalam bulan Rajab ini. Wa Sya'bana dan berikanlah keberkahan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadana dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Pertemukanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahu akbar. Tapi begini Gus, biar ini kajian agak enak sih Gus, kita ya Gahwa lagi. gaul lagi lah, ngopi lah. Boleh gahwa lagi. Ya, ada Gus, ada bisa Ada ngopi. tunggu nanti tunggu panggil apa Kang Kang Zaid. Kang Zaid boleh dibawa kopi? Pasti ada lah kopi nih, gahwa lah kita. Itu yang penting. Memang kalau tidak ada kopi itu untuk orang cari itu Cocokin bawaan. panas-panas. Oh iya, ada keripik juga. Ini keripik ini. Oh, Woi, kopi. betul keripik. Bonus Bang. Makasih Kang Zaid. Jadi kita minum-minum dulu. Seruput dulu. Oke Gus, jadi begini, eee, ternyata doa untuk masuk sampai bulan Ramadan itu doanya sejak sudah dari bulan Rajab ya. Sudah dari bulan Sebentar Rajab, lagi kan kita masuk bulan Sya'ban. Sya'ban, habis Sya'ban kita masuk bulan Ramadan. Kira-kira saya mau tanya Gus, ada peristiwa apa kira-kira di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu kita bahas dulu dari Rajab. Oke, oke. Bulan Rajab itu merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bulan Sya'ban itu merupakan bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nah, bulan Ramadan bulannya siapa? Bulannya kita, Oh, umat-umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi begitu. wasallam. Iya, iya, Kayak iya. begitu. Jadi kalau hal yang penting di bulan Sya'ban itu ada hal yang menarik sekali, yaitu perpindahan arah kiblat. Eh, oh di Jadi bulan dulu Sya'ban? tuh arah kiblat itu bukan di Bukan di Masjidil Haram, bukan di oh Ka'bah. begitu? Sejarahnya itu arah kiblat itu berada di Baitul Maqdis yang ada di Palestina? Palestina. Oh, berarti yang lanjutan cerita dari Isra Mi'raj ini berarti Iya. Gus? Jadi Oh, arah iya, kiblat iya. pertama itu di sana. Makanya di Arab sana itu ada Masjid Kiblatain yang memiliki dua kiblat. Nah, itu masa transisi kiblat itu. Nah, itu di sana ketika mungkin nanti kita umroh, insya Amin, Allah amin, amin, ya Allah, kita amin. dipanggil Allah menjadi Amin, tamunya Allah, kita bisa amin pergi insyaallah. ke Masjid Kiblatain. Itu Oke. bukti. Jadi baginda Nabi itu ketika sebelum hijrah, Iya. hijrah di Madinah, sholatnya yaitu menghadap Ka'bah. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, sekitar 16 bulan, ada yang riwayatkan 16 bulan sampai 18 bulan. Di kitab-kitab tarikh itu, kitab-kitab sejarah banyak yang meriwayatkan 18 bulan. Nabi itu sholatnya menghadap Baitul Oh, Maqdis. selama itu ternyata? Selama itu. Oke, oke. Dan Nabi itu galau. Jadi orang Yahudi itu yang berada di Madinah itu pernah mencemooh Nabi. Itu lihat Muhammad bawa ajaran baru,
tidak apa-apa, tapi dia tetap kiblatnya ke kita Iya iya iya. di Baitul Maqdis, karena orang Yahudi itu kiblatnya ke di sana. Benar. Kemudian Nabi sering bermunajat kepada Allah, merenung menatap langit. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada baginda Nabi itu yang berbunyi fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Maka kami palingkan wajah ini maka kami palingkan kiblat yang engkau sukai yaitu ke Masjidil Haram. Oke oke. Jadi karena Nabi galau karena dicemooh oleh kaum Yahudi pada saat itu, akhirnya Nabi meminta. Itu Nabi bermunajat, berdoa kepada Allah itu begitu panjang, sekitar 18 bulan. 16 bulan, 16 atau sekitar 18 bulan. Hmm. Sampai Allah mengabulkan, dipindahlah kiblat itu ke arah Ka'bah, Ka'bah. ke arah Masjidil Haram. Seperti itu. Oke. Terus di Sya'ban tentunya banyak peristiwa lain saya kira Gus ya. Selain tadi arah kiblat, kira-kira mungkin ada peristiwa-peristiwa penting lainnya di bulan Sya'ban? Ada banyak sebenarnya peristiwa penting. Selain pergantian arah kiblat, ada juga turunnya ayat untuk kita ini bersolawat. Allahu Akbar. Oh ternyata di bulan Itu ketika Sya'ban. kita biasa sholat Jumat itu biasa dibaca sama khotib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna Shalluna 'alan 'alan nabi. nabi. Oh, Ya, ila akhirih. ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat ini bersolawat kepada Nabi. Allahumma shalli Kemudian wa sallim. ini peristiwa yang berikutnya itu baginda Nabi itu nikah. Peristiwa selanjutnya lagi pergantian buku amal. Catatan amal kita 1 tahun penuh. Oh, Makanya jadi ada terima rapot. terima rapot. Ada istilah nisfu Sa'ban, Nih pertengahan Sya'ban. Sa'ban. Iya iya iya. Itu catatan amal kita itu ganti dengan catatan yang Yang baru. baru. Jadi Kalau nakal siap-siap kalau kita nakal, nakal lah ini banyak maksiat, oh iya iya. tinggal kita terima rapot pas 15 Sa'ban itu. Oh Nisfu begitu. Sa'ban, pertengahan Sa'ban. Itu ternyata ya Gus ya. Sholawat itu penting, Kaks. Karena dengan sholawat, tanpa adanya sholawat, sholat kita yang barusan itu tidak akan sah di mata Allah. Karena sholawat itu salah satu dari rukun qaul. Oh, Rukun qaul itu rukun ucapan kita ketika sholat. Minimal telinga kita tuh harus dengar. Itu sholawat. Minimal sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kita biasa yang kita panjang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wala Sayyidina sayyidina Muhammad Muhammad. ila akhirih. Oh, Kemudian begitu. ditutup dengan salam. Kalau mau ditambah doa juga boleh. Kalau tambah doa apa kira-kira Gus? Doa makan. Tidak ya. Doa-doa yang baik-baik lah. Nah, Kalau kita tambahkan doa untuk orang tua Gus. biasanya itu ketika kita sebelum kita salam, Oh ya. itu ada doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Terus ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik Saya sudah wa lancar ala sekarang. ta'atik. Kan mungkin sering kita ngopi Iya, lagu, kita gawat terus itu penting. sudah Tapi agak itu sunnah. oh begitu. Yang wajib itu rukun tadi itu kita sholawat kemudian kita salam. Habis kita tahiyat tadi. Iya iya iya. Salam itu yang wajib salam yang pertama. Assalamualaikum. Itu yang memenuhi syarat assalamualaikum toh. Sunnahnya assalamualaikum warahmatullah. Kita berputar wajah kepala juga itu merupakan sunnah. Oke. Jadi jangan kita pentingkan kita punya wajah kita putar, tapi salamnya kita tinggalkan. Oh begitu. Ini penting Bang Ujis. Siap. Kalau kita salam yang pertama, Iya. assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita rasa kentut. Kita kentut. Bocor sebenarnya. Kita langsung Batal. putuskan sudah kita mensolat. Tidak usah kita lanjut ke salam yang kedua. Tidak batal. Kita selesai sudah. Oh, maksudnya sorry. Maksudnya minta maaf Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatkan sudah keluar dari sholat, kita kentut. Ya, Jangan salam. jangan kita lanjutkan salam yang kedua. Karena kalau kita lanjutkan ke salam yang kedua, artinya kita belum keluar dari sholat. Batal. Akhirnya kita sholat ulang kayak begitu. Karena ceritanya. sholat itu secara istilah pekerjaan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Minimal salam itu assalamualaikum, itu sudah cukup. Kayak begitu. Saking dahsyatnya sholawat ini Gus, sampai itu
tercantum dalam Al-Quran? sampai tercantum di dalam Al-Qur'an. Kalau kita kembali ke salawat tadi, Gus, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Gus, para malaikat-malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. kalau saya tidak salah pernah dengar itu, salawat 1 kali salawat ada berapa? Dibalas 10 kali lipat, 10 kali. bahkan bisa beribu-ribu kali lipat. Doa kita Bang Mujis, ketika tidak disertai dengan solawat, doa kita itu hanya mengambang, tidak tembus sampai ke langit. Ibarat orang ngopi, tidak ada keripiknya. Tidak ada keripik, makanya kita makan keripik, kayak begitu. Oke, siap. Oke, Gus. Terus kalau, salawat yang mungkin paling gampang kita baca itu, Gus, yang paling simpel mungkin, mungkin bisa kita sampaikan, kira-kira salawat yang mana yang paling simpel saja, Gus? Yang paling simpel itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Itu paling paling simpel lah, paling pendek lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang panjang banyak, ada sholawat naria, sholawat bil qulub, Salawat Naria itu sholawat munjiat, Allahumma sholli sholatan itu ya? Allahumma sholli sholatan Oh, iya, iya, hafal kalau saya. kamilatan Karena dulu waktu SD wasallim dengar sering salaman. dengar orang Nah, orang nyanyi begitu. Siap. sekarang kan masjid-masjid kita jarang ketika menunggu waktu sholat, menunggu iqomat itu jarang kita mendengarkan sholawat-sholawat, Kalau di pujian-pujian. Jawa itu, Kalau di Jawa banyak. semua toa itu pasti Bahkan kalau di Jawa bukan hanya sholawat, langgam Jawa juga sering, yang mana mengangkat tentang pelajaran-pelajaran untuk ketauhidan. Contoh juga ada kalau di Jawa itu ada ini Allah wujud kidam bako, Wih, itu saya sifat tambah Allah yang lancar 20 saya. itu dikaji itu Oke, ketika oke. diingat ketika kita sambil menunggu iqomat itu kita biasanya di Jawa seperti itu. Kalau di sini mungkin karena semakin berkembangnya apa zaman ya Masjid mulai juga sedikit di ditinggalkan. sini, Gus. Makanya Gitu. semoga kita bisa melestarikan budaya-budaya seperti itu. Karena itu baik untuk tarbiyah kepada anak-anak kita sebenarnya. Benar, benar, benar. Itu pentingnya sholat. Terus sholawat lagi Bang Mujis, itu luar biasa. Yang mana ketika kita berdoa, doa ini kan tidak tahu kapan dikabulkan oleh Allah Benar, Subhanahu wa Ta'ala, kapan ditolak. benar. Ketika hati kita ini tidak ikhlas, tidak mendapatkan ridho dari Allah. Doa kita ini cerminan juga. Kalau kita banyak bermaksiat, Agak lambat ya. kita meminta kepada Allah, aduh, kan sungguh luar biasa kita punya su'ul adab lah istilahnya. Tidak punya tata krama. Tapi kalau kita bersolawat, kita mau ahli maksiat, kita ahli ibadah, sholat itu tetap diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar Jadi biasa. banyak orang yang menyalahgunakan solawat itu untuk kepentingan duniawi. Solawat mau dapat mobil, solawat biar dapat dapat apa? Dapat calon calon pendamping Akal kayak kita begitu. so aman, sudah ada pendamping. Jadi marilah kita kita tata niat kita. Jangan kita gunakan solawat itu untuk kepentingan dunia kita. Kita cukup solawat karena kita rindu. Kita Benar. latih agar diri kita ini cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak begitu. Oke, nanti mulai hari ini kita perbanyak sholawat yang simpel-simpel saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya betul. Kalau yang panjang banyak. Kita agak susah baca. Oke, mungkin terakhir, Gus, untuk teman-teman ini, untuk biar sholawat ini lebih mengakar di batin kita, kira-kira, eee, simpelnya dan mungkin biar lebih semangat orang-orang bersholawat ini, kira-kira kita harus ngapain ini, Gus? Kita harus tanamkan sholawat itu walaupun kita ini belum mengenal bertemu dengan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. kita usahakan kita sholawat itu agar timbul mahabbah, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Iya. pasti akan sering menyebut nama orang tersebut. Orang yang Jangan dicintai. sampai kita ketika kita dalam keadaan yang darurat yang kita sebut malah kebun binatang. Wah, nah, ini kurang baik. Iya, iya, iya. Ketika kita dalam kondisi apapun, usahakan kita menyebutkan asma-asma Allah, kalau tidak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang ada dari diri kita, cerminan, itu ditampilkan dengan akhlak kita. Karena akhlak itu bukan sesuatu yang kita kita apa namanya kita lakukan dengan kita skema dalam pikiran kita, yang kita tata kita harus begini, itu belum belum dinamakan akhlak. Akhlak itu kelakuan kita, tingkah laku kita yang terjadi dengan refleks.
tidak perlu lagi kita pikirkan, karena sudah menjadi kebiasaan, itu baru dinamakan akhlak. Itu menurut Imam Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan Kang Bang Mujis, itu kayaknya di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Bukan Imam Syafi'i, maaf saya salah. Ya Saya maklumlah kita ini kan iya iya sama-sama saya belajar kan. saya iya saya iya iya. Kalau kalau saya tersesat, kamu Mujis juga tersesat. Saya lebih tersesat lagi kalau itu. Oke, Ya mari mungkin kita sama-sama belajar lah. di akhir ini kita sama-sama bersalawat, Gus. Mungkin Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi guys, ingat dari yang disampaikan tadi beliau, Gus tadi menyampaikan bahwa pentingnya berselawat dan kekuatan selawat itu sangat luar biasa. Mari setiap hari kita, dimanapun kita berada, kita terus melafazkan selawat karena bisa saja selawat itu nanti yang akan mengantarkan kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Amin wasallam. amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tos dulu, Gus. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.